Saya ini melihat Pak Dopir ini menarik ya. Anda ini S1-nya IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1990, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Ya. Sementara jabatan-jabatan Anda ini istilah anak sekarang ini bukan kaleng-kaleng. Nampaknya kalau di Densus itu Anda sudah rata itu untuk pencegahan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami saat ini, para mahasiswa, aktivis di UIN, dimanapun Anda ini jurusan, Anda Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, kok jadi polisi gitu? Ini kenapa ini gitu? Nah, ini awalnya saya ini masuk polisi itu nggak disangka-sangka. Karena saya dulu paling benci ke polisi itu. Jadi ada bahasa begini, jangan sekali-kali kamu membenci sesuatu, suatu saat kau akan mencintainya. Nah, gara-gara bahasa ini kita masuk di dalamnya. Memang tugas polisi ini nahi munkar ya, mulia sekali. Yang tugas pokoknya sebagai pengaman, pengayom, pelindung, dan penegak hukum. Nah, itu luar biasa sekali. Yang penting harus apa yang diperintah Allah dan pemerintah itu laksanakan dengan tulus, insya Allah akan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, setelah lama tidak hadir dalam podcast ini, pada saat sekarang hadir di studio kami, tamu kehormatan kita yang kebetulan pada hari ini sudah hadir di Palembang dan besok insya Allah akan memberikan kuliah umum pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Palembang. Siap, terima Ya. kasih Bapak. Saya ini melihat Pak Dopir ini menarik ya. Anda ini S1-nya IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1990, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Ya. Sementara jabatan-jabatan Anda ini istilah anak sekarang ini bukan kaleng-kaleng. Anda pernah jadi Kanit Subdit Tahti Barang Bukti, bagian operasional Kanit Intelijen Jawa Barat, kemudian Kanit Intelijen SGW itu apa? Jawa Timur. Satgaswil Jawa Timur. Oh, Satgaswil Jawa Timur. Kemudian Intelijen Satgaswil Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pelaksana PS itu apa? PS Satgaswil Gorontalo. Pejabat sementara. Oh, pejabat sementara Gorontalo. Kasubdit kontra radikal. Kasubdit kontra narasi. Dan sekarang Kasubdit kontra ideologi. Nampaknya kalau di Densus itu Anda sudah rata itu untuk pencegahan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami saat ini, para mahasiswa, aktivis di UIN, dimanapun Anda ini, jurusan Anda Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, kok jadi polisi gitu? Ini kenapa ini gitu? Nah, ini awalnya saya ini masuk polisi itu nggak disangka-sangka. Karena saya dulu paling benci ke polisi itu. Jadi ada bahasa begini, jangan sekali-kali kamu membenci sesuatu, suatu saat kau akan mencintainya. Nah, gara-gara bahasa ini kita masuk di dalamnya. Memang tugas polisi ini nahi munkar ya, mulia sekali. Yang tugas pokoknya sebagai pengaman, pengayom, pelindung, dan penegak hukum. Nah, itu luar biasa sekali. Yang penting harus
apa yang diperintah Allah dan pemerintah itu laksanakan dengan tulus, insya Allah akan berkah. Dan juga saya masuk polisi itu nganter teman yang lagi mau ujian masuk Sepapika 4. Saya hanya ngikut aja. Itu jumlahnya pada waktu itu ada 700 peserta. Sepa itu perwira ya? Oke. Sekolah perwira. Prajurit karir. Karir itu Oke. habis itu saya nemenin teman saya diusir teman, Pak Taufir, kamu ngapain di sini, kamu nggak daftar. Tapi di situ saya minta pada Allah, ya Allah, saya ingin punya nomor. Ya Allah, supaya saya bisa ikut juga. Alhamdulillah pada waktu itu ada yang daftar terlambat. Pak, saya terlambat. Belum dapat nomornya, ambil nomornya. Yang kedua gitu, kalau begitu saya coba-coba deh. Pak, saya belum nomor, mana fotomu? Ambil nomor di sana. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa masuk. Tapi saya sudah dipanggil Muhammad Taufir. Alhamdulillah. Selalu saya masuk dipanggil lulus itu saya hanya mengucapkan alhamdulillah. Itu yang fakta, bukan karena ngarang-ngarang hal-hal ini. Dan memang sesuatu supaya sukses itu betul-betul kamu minta pada Allah secara utuh. Benar-benar minta, Allah akan memberinya. Itu antara lain, Pak. Tapi ini ada juga nih ya, saya lihat dari biodata Anda ini, Pak Taufir ya, Anda sekarang pangkatnya komisaris besar polisi, Kombes Pol, ya kan? Ya. Karir Anda begitu gemilang. Sementara Anda ini kalau orang lihat S1-nya ini Fakultas Usuluddin, gitu ya. Ya. Jurusan akidah filsafat lagi. Apakah Anda tidak menemui antara rintangan atau setidak-tidaknya ketika Anda dari alumni ini ada sesuatu yang mungkin ada orang tidak menutup kemungkinan orang ini melecehkan Anda karena alma mater Anda itu kan identik dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Yang saya laksanakan di lapangan, memang kalau ada sarjana agama kayak gimana kita itu. Karena tapi kita harus positif aja. Dan juga memang antara apalagi akidah filsafat, memang itu Usuluddin asal usul agama. Dulu pada waktu saya masuk yang direbut itu adalah syariah, tarbiyah. Kalau Usuluddin paling terakhir. Kenapa? Itu paling bontot gitu loh. Kenapa? Usuluddin apa sih keluar dari Usuluddin nanti jadi apa? Tapi kalau syariah nanti bisa jadi hakim. Mungkin dari tarbiyah jadi guru, dosen, bisa jadi bupati dan sebagainya. Banyak. Tapi sesudah saya keluar dari YIN, alhamdulillah di Usuluddin ini banyak ilmu-ilmu yang tersirat maupun tersurat. Banyak yang tersirat. Alhamdulillah banyak yang yang di luar pikiran. Nah itu yang saya senang karena di Usuluddin yang paling utama adalah akidahnya itu. Kita harus hakul yakin, ainul yakin. Itu yang utama itu Pak Ustaz. Iya, sekarang kita lihat lagi Pak Taufir ya. Anda ini saya baca di biodata Anda ini sama sekali nggak menyentuh. Harusnya kan orang mengidentifikasi alumni IAIN apalagi Fakultas Usuluddin. Kan hanya bisanya masalah-masalah agama Islam, imam. Tapi Anda sekarang masuk ke dalam wilayah polisi elit lagi. Detasmen khusus anti teror 88. Anda kesulitan dengan keilmuan yang Anda peroleh waktu S1 itu gitu. Hal ini saya tidak terbayang ya, bisa masuk ke Densus tidak terbayang. Mungkin ini sudah panggilan Allah ya. Kalau sudah Allah memanggil kita tidak bisa apa-apa. Jadi kalau sudah panggilan Allah lakukan, laksanakan, lupakan. Jadi dalam istilah itu kamu berbuat baik, habis jangan diingat berbuat dan lupakan terus supaya kita itu
jangan kalau kita ingat-ingat takutnya riak nanti. Itu yang terbaik menurut saya itu. Memang hal-hal itu tidak mudah, tapi kita belajar bagaimana memperbaiki diri, bukan ngajak orang lain dan sebagainya. Dan juga sebelum saya jadi polisi, saya pernah jadi guru, Pak. Oh, jadi guru. Jadi Gimana? guru hanya 3 bulan di Senawi. Kata teman saya, Sudah selesai kuliah? sudah selesai. Oke. Saya ngajar masa agama hanya 3 bulan. Habis itu saya mohon ya Allah, tahun 96 ini saya harus kerja ya Allah supaya berkah. Alhamdulillah 96 saya daftar, 97 dilantik. Alhamdulillah ya sampai sekarang sehat selalu. Dan saya masuk Densus ini awalnya saya tolak karena saya waktu itu jadi gadik di Setukpa Polri. Gadik di Setukpa yaitu ngajar tenaga pendidik. Pendidik yang dari Bintara ke Perwira. Oke. Saya dipanggil Pak Taufir mau ke Densus. Apa sih kerjanya? Saya tolak. Yang kedua saya tolak. Karena saya tidak tahu apa tugasnya. Tapi ada teman saya, udah nanti tugasnya nanti yang ngajak orang kebaikan. Oh siap kalau begitu. Habis itu dipanggil ketiga saya masuk di situ. Ya alhamdulillah ini salah satu panggilan Allah begitu, Pak. Saya pernah dengar cerita dari teman Anda, Pak Dovir ya. Ketika Anda memburu teroris, Anda harus berlendam berlama-lama di apa rawa-rawa atas sungai, waktu itu nggak jelas. Anda apa tidak merasa ada satu kejanggalan? Sementara kuliah yang diberikan di IAIN Sunan Ampel di Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat kan nggak menyentuh seperti itu. Nah itu bagaimana Anda bisa menjalankan tugas seperti itu? Nah ini saya luruskan Pak. Saya pada waktu tugas di lapangan saya ikut kajian juga. Kajian orang yang radikal yang JI, JAD saya ikut kajiannya. Saya ikut seperti apa ceramah-ceramahnya. Bahasan seperti apa. Malah diajak makan bersama. Ya tapi pakaian saya pakaian preman ya mungkin ya menjadi pakai kaos ya mahasiswa. Tapi itu tugas ya, dalam rangka tugas. Dalam tugas. Jadi sudah di Densus atau sudah di Densus. Anda sebelum di Densus kerjaannya di mana? Tugasnya di mana? Tugasnya sebelum Densus jadi guru. Oh ya setelah guru ya. Tapi sebelum jadi guru saya pernah jadi Kapolsek dulu. Ya di Padang ya. Di Padang di Ombilin. kota Sawalunto, kota Madia. Iya. Kota Madia alhamdulillah di sana. Ya, tapi sebelum jadi Kapolsek tuh jabatan Anda apa? Jabatan saya di intelijen di Kasubag Produk. Oh. Jadi apa informasi yang ada di Indonesia dalam negeri luar negeri kita tahu begitu Pak. Sesudah saya masuk di situ dunia kecil sekali. Apa yang terjadi di mana-mana kita bisa menganalisa semuanya. Oke, jadi saya ini saudara sahabat suara metropolitan dimanapun Anda berada, saya sengaja mengeksplor dulu beliau karena citra yang melekat di masyarakat kalau IAIN Institut Agama Islam Negeri, ya kan, apalagi ini jurusan Akidah Filsafat, ya sangat orang sering menganggap itu sesuatu yang mustahil. Ternyata beliau ini juga pernah menjabat sebagai Kapolsek. Ada tidak kesulitan? Anda kan nggak punya tuh dasar sama sekali tentang ilmu kepolisian, tapi kok ketika Anda keluar alumni Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, jadi polisi, akhirnya jenjang Anda awal itu sampai kepada Kapolsek. Iya. Ada tidak kesulitan dalam hal ini? Ya alhamdulillah ya, kesulitan tidak ada. Memang pada waktu itu saya jadi Kapolsek, dapat 3 hari itu adalah wali kota itu mau dibakar oleh masyarakat. Kantor wali kota. Wali kota. Yang di Sawalunto. Di Sawalunto mau dibakar. Masa sudah banyak. Habis itu besoknya
saya memerintah anggota, tolong masyarakat yang tadi yang demo itu kumpulkan di masjid. Oke. Sesudah dikumpulkan semua, saya ke sana ya kurang lebih 1 jam ke lokasi tersebut. Kalau nggak cepat takut dia bondong-bondong satu kampung bisa membakar lagi gitu loh. Saya kasih habis di masjid ngumpul semua, masyarakat sudah mukanya sudah bukan nggak nyaman gitu loh. Tapi saya salaman dengan senyum. Hanya kita Pakai baju dinas apa enggak? pakai buku dinas. Baju dinas. Saya pakaian ya dengan ya saya apa yang kata Rasulullah, kalau ada masyarakat itu berbuat jelek, kamu harus berbuat santun. Nah, saya salaman semuanya. Dia habis itu saya kasih tahu, bapak-bapak yang ngumpul ini keinginnya apa? Kenapa wali kota itu mau dibakar gitu loh? Satu Pak, karena janji pemerintah tidak tepat. Jarang lihat ke kampung, jalan rusak, katanya nanti jalannya akan diperbaiki sampai 2 tahun baru nggak mulus-mulus itu loh. Nah ini janji orang yang jaga apa namanya, jaga perairan nanti akan dimasukkan PNS dan sebagainya. Oke, tuntun kalau bisa besok kamu ke wali kota. Nggak mau Pak, wali kotanya harus ke sini. Nah udah, masalah wali kota tanggung jawab saya. Kata Pak Dovir. Saya tanggung jawab Sebagai saya. Kapolsek. Masalah bapak-bapak, keinginan bapak tanggung jawab saya. Tapi bapak-bapak jangan anarkis. Oke. Terus kalau semuanya ini ada ya kurang lebih ada 1.000, ini nggak muat, ini bahaya. Perwakilan aja, ketua adatnya siapa? Ada kurang lebih ada 15 orang. So, habis itu, Pak nggak mau Pak ke sana. Kenapa? Nggak punya ongkos. Oke, kalau begitu saya kasih ongkos. Besok 8:30 sudah ada di wali kota. Siapa? Ya, jam 8 sudah ngumpul di situ Pak. Akhirnya mau mereka ke Mau. kantor wali kota. Masalah kamu ukus ojeknya nanti saya kasih. Saya yang bayar semuanya. Dan makannya saya bayar. Berapa yang dibutuhkan? Betul-betul Anda bayar itu? Saya bayar. Uangnya dari mana? Uang gaji Pak. Uang gaji. Uang gaji. Nggak jadi masalah. Yang penting masyarakat aman dan damai. Masalah rezeki itu urusan Allah begitu. Oke. Dan selanjutnya habis ke sana perwakilan saya kasih tahu, saya sudah antara wali kota dan masyarakat sudah kondusif, sudah saling memaafkan. Saya kasih tahu kepada wali kota, Pak wali kota ini bagus tugasnya, bagus kegiatannya bagus. Tapi satu yang harus harus turun ke lapangan, sentuh masyarakat itu, datang masyarakat itu, kesulitan, ada apa-apa harus hadapi Pak, karena itu adalah umatnya Bapak begitu. Iya, warganya ya. Warganya. Ini Pak Dovir ya, kita bukan banyak ya alumni IAIN, Institut Agama Islam Negeri, di berbagai tempat tuh banyak, ada yang sebagai TNI ya, kemudian sebagai polisi, tapi polisi ya polisi biasa. Saya lihat mungkin Anda di Densus ini teridentifikasi enggak ada alumni IAIN atau UIN sekarang ini? Atau Anda sendiri? Alhamdulillah di Densus sudah banyak yang IAIN Pak, yang UIN sudah banyak, ada yang khatam Al-Quran, ada yang dari tafsir hadis, semua, ada yang dari psikologi juga. Semua yang ada di Densus itu yang ahli-ahli semua Pak. Kalau tidak ahli agak susah masuk ke Densus itu. Oh gitu. Begitu. Oh persyaratan ya. Persyaratan. Sebenarnya saya juga banyak masyarakat yang nggak tahu. Kenapa pakai detasemen khusus anti teror 88? Yang pertanyaan kami itu, apa sih pakai angka 88? Apa maknanya kira-kira? 88 ini anggotanya awal itu memang 88 Pak. Dan 88 ini memang bagus. Gak pernah berhenti berbuat baik begitu loh.
Ya, idealnya ya. Idealnya begitu, sampai sekarang. Terus menjaga kualitas mental dari Densus itu apa? Maintenance mental orang-orang di Densus itu sehingga seperti apa yang Anda bilang itu bahwa harus dijaga, terjaga mereka itu apa ada metode khusus di Densus itu? Nah, metodenya kita itu harus diajari masa skill, keilmuannya. Mungkin ilmunya ini nanti akan diperdalam. Karena tugas kita ini nahi munkar. Dan luar biasa. Dan juga yang masuk ke Densus ini alhamdulillah banyak bersyukur menurut saya. Karena tugasnya mulia sekali. Itu. Pak Dovir, saya motong dikit. Mm-mm. Anda bercerita tentang hal-hal yang humanis. Tapi image citra untuk masyarakat, Densus ini kalau turun, nangkap, bahkan dia tembak mati, Pak. Nah itu gimana kalau anunya? Nah, kalau tembak mati karena orang itu sudah mau menyerang kita mau dibunuh. Sebelum kita meninggal ya tembak. Nggak jadi masalah. Atau orang itu dianggap membahayakan di mana di TKP itu dapat membahayakan orang lain. Baru dilakukan penembakan begitu. Enggak, kita ada SOP-nya, Pak. Oh, ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Jadi kalau kita itu mau diserang ya sudah ya kita cegah tersebut. Tapi enggak langsung dibunuh, enggak. Mungkin ditembak kakinya. Jarang langsung dibunuh kecuali memang gembongnya melawan lagi. Melawan dan insiden ya. Yang kompleks mungkin bisa langsung dibunuh. Sebenarnya enggak seperti itu ya kerja. Tidak seperti itu. Jadi image yang dikembangkan di masyarakat mengenai Densus yang main tangkap, main tembak, main bunuh itu enggak. Sebenarnya enggak ya. Enggak. Jadi ada standar operasional prosedurnya. Iya, jadi tindakannya itu terukur. Atau sebelumnya sudah ini menjadi target harus mati gitu enggak? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Betul itu ya. Sesuai dengan SOP-nya. Kalau dia itu memang kita mau diserang ya mungkin dia sudah mau menembak-nembak kita ya kita tembak gitu. Dan juga antara dulu dengan sekarang itu beda-beda ya. Saya kan belajar ke luar ya masalah menangani teroris seperti apa. Memang kalau di luar negeri ini kalau sudah kena nyangkut masalah teroris ini ditangkap langsung masuk ke sel, nggak ada sidang. Nanti dapat berapa bulan dikeluarin lagi, kamu masih mau hormat bendera enggak? Kalau enggak hormat masukkan lagi. Kalau di Indonesia enggak. Di sidang ini masalahnya apa dan sebagainya. Dan juga dengan hal tersebut dulu kita luar negeri banyak melatih kita, sekarang banyak luar negeri mau belajar ke kita. Dengan Densus ya? Dengan Densus. Ya berarti terbalik ya, kalau dulu soal pendidikan, dulu Malaysia belajar kita, sekarang kita yang belajar sama dia. Kalau di Densus itu nggak berlaku. Malah orang yang belajar ke kita. Kenapa? Manajemennya beda. Manajemen Densus itu adalah kemanusiaan dan hati. Gitu. Nah, itu apa persepsi Anda aja? Apa memang kode etiknya seperti itu? Memang di lapangan begitu, Pak. Jadi memanusiakan manusia. Jadi kalau ada target kita tangkap, ya kita pelayan dengan bagus. Ya Bapak mau makan apa? Gimana anaknya, sekolah gimana? Ya kita bantu juga keluarganya begitu. Dan kalau dia mungkin sudah hijau, kita carikan lapangan kerja sampai ada yang S3 begitu. S2, S3 itu sudah banyak. Narapidana teroris itu dikuliahkan kembali. Kita manusiakan, kalau dia suka mau kuliah, kita kuliahkan. Dan juga kalau belum keahliannya mungkin nanam kopi, kita koordinasi dengan dinas terkait, mungkin ada ribu kopi dan sebagainya. Mungkin sukanya bengkel, kita carikan gimana cara supaya orang ini tidak dicarikan kesibukan. Karena itu yang terjadi di lapangan. Dengan dulu kita belajar ke luar negeri, sekarang luar negeri kita, kenapa? Karena pelajaran kita adalah kemanusiaan dan hati nurani. Itu yang utama yang kita kedepankan. Oke.
Nah sekarang kita kembali, Anda ini ke Palembang, ke Sumatera Selatan, diundang oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya. Nah sekarang kira-kira bekal apa yang Anda untuk bawa diajarkan ke para mahasiswa? Anda kuliah umum loh, bukan istilah anak-anak gaul sekarang ini, bukan kaleng-kaleng ini. Ini kuliah umum memang betul-betul Anda akan berbicara di hadapan ratusan mahasiswa. Kira-kira apa yang akan Anda berikan bekal kepada mereka? Saya kasih bekal itu bagaimana memahami hidup yang baik dunia maupun akhirat. Jadi kita ini ngasih motivasi. Jadi masalah pemahaman nanti kita paparkan di sana. Kenapa? Dan juga sebagai mahasiswa kita harus optimis, kita harus berubah ke depannya ini karena tugas manusia di dunia ini adalah yang antara lain adalah dakwah, mendakwah, mengajak orang yang tidak baik menjadi baik. Yang apalagi ada komunikasinya. Komunikasi itu adalah ada 3 hal. Sebelum kita dakwah harus kita kuasai 3 komunikasi. Bagaimana komunikasi pada Allah, bagaimana komunikasi kepada manusia, bagaimana komunikasi dengan lingkungan. Kalau sudah komunikasi ini rekan-rekan nanti dikuasai, untuk dakwah itu mudah. Kenapa sekarang kejadian yang tidak baik-baik saja? Karena komunikasi yang negatif masalahnya. Itu saya amati. Oke. Jadi komunikasi yang bagus itu adalah komunikasi cinta begitu. Iya. Kalau dalam istilah tasawufnya tuh mahabbah. Tapi kita juga harus mengenali dulu tahap yang paling awal, kita harus makrifah dulu. Maka setelah bermakrifah baru bermahabbah. Nah ini kelihatan nuansa. Saya mau bertanya lagi nih Pak Dovir. Apakah ketika Anda akhirnya diminta untuk ini ada pesan-pesan khusus dari Komandan Densus 88 atau memang Anda ini sebagai sekarang Kasubdit kontra ideologi? Apa ada agenda khusus dari Densus 88 ini untuk satu pelaksanaan perjalanan gitu? Pesan-pesan khusus ini bagaimana Indonesia ini aman dan damai. Itu yang intinya itu. Jangan sampai masyarakat atau mahasiswa kena virus-virus media sosial. Karena di Timur Tengah, kenapa sekarang Timur Tengah banyak kacau? Gara-gara media sosialnya itu terlalu bebas, Pak. Nah itu jadi fitnah dan sebagainya. Itu awal mulanya begitu. Apalagi dengan AI sekarang ya. AI sekarang. Saya kadang-kadang kalau berita tuh sering nggak percaya. Karena kita ini dengan video, dia edit, dia ini kan. Seolah-olah orang tuh ngomong, padahal nggak ngomong, sekedar foto bisa dijadikan video. Betul. Ada nggak antisipasi seperti ini di Densus 88 gitu? Ya antisipasinya ini jangan sampai masyarakat atau mahasiswa jangan boleh kita mengikuti situasi yang ada media sosial boleh, tapi jangan kepada yang negatif ya. Yang negatif ini yang kita waspadai hal tersebut. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan media sosial ini sangat bahaya sekali. Karena di lapangan para ex-napiter itu kebanyakan gara-gara media sosial, Pak. Contohnya apa? Dulu kita mengaji itu harus ada gurunya yang benar siapa. Sekarang gurunya Google, YouTube, langsung masuk ini, langsung masuk. Wah, ada banyak kejadian-kejadian. Sekarang aja, kemarin saya baru pulang dari Bali, Pak. Oke. Ada anak kelas 1 SMP gara-gara dibully. Di sekolah dibully, memang keluarganya tidak harmonis antara bapak ibu, tidak harmonis.
habis itu anaknya mencari jati diri, disitulah apalagi dikibulin, dibully dan sebagainya, dia sampai itu kena media sosial sampai baiat kepada ISIS begitu Pak. ISIS baiat, teman-temannya ini yang menjelekkan dia itu sudah ditarget, nanti saya bunuh teman-teman yang bully. ya, nanti termasuk sudah ada pemetaan ini saya bunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Kita belajar di Google, di YouTube itu caranya. Nah, itu yang sangat bahaya sekali. Tapi sudah saya sudah diamankan, saya ketemu orang tuanya, gurunya, baru saya kasih, karena alhamdulillah saya mungkin ini ilmu yang manfaat. Saya dulu di UPI Bandung Pak ngambil konseling akte 4-nya itu. Di situ ilmu itu alhamdulillah bisa berubah. Anaknya sekarang sudah di pondok pesantren, sudah ke orang tuanya saling memaafkan, dan sekarang sudah alhamdulillah sukses itu. Ya semoga jangan sampai anak-anak mahasiswa dan sebagainya jangan kena virus juga. Jangan anak-anak, mahasiswa aja sudah ada kena. Yang di Jakarta yang dulu yang menyerang Mabes Polri itu. Gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Itu yang saya takutkan, itu semoga jangan sampai meniru yang jelek seperti itu. Nah ini saya dapat bocoran Pak Dovir, kembali kita ke tempat Anda akan memberikan kuliah umum di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ilmu Komunikasi. Kira-kira ini saya dengar kisi-kisi atau bisik-bisiknya ini Densus Anti Teror 88 akan melakukan kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kerjasamanya dalam bidang apa itu kira-kira? Ya mungkin kita ini bersinergi ya. Bersinergi antara dakwah mungkin dengan instansi terkait atau dengan Densus. Kita saling tukar komunikasi. Nanti bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Biasanya dengan MOU dulu Pak. Oke, nanti MOU. Makanya saya mau tanyakan tuh kisi-kisinya nanti bidang apa yang digarap gitu loh. Bidang masalah pencegahan Pak yang bagus Pak. Karena Pak sebelum kita memang pencegahan ini itu pencegahan itu sangat mahal masalahnya. Karena mencegah apapun itu kita harus siap mental, siap spiritual, jasmani dan rohani itu. Apa ada nanti diusulkan dari Densus 88 untuk juga bisa memberikan bahan ajar atau memfasilitasi sehingga mereka bukan hanya orang Densus nanti yang masuk, tapi cukup dari para mahasiswa, para dosen. Itu ada tutorial khusus dari Densus itu, sehingga kerjasama yang terjalin ini kan tidak hanya semusim, tidak hanya sporadik, tapi berkelanjutan gitu. Nah ini Pak, makanya saya ke Palembang ini adalah kita ada kerjasama, ini saya ngawali, nanti yang kedua, nanti ketiga, nanti bisa bersinergi selanjutnya begitu Pak. Saya sangat bahagia sekali Bapak. Karena baru sekarang ini Densus bisa dengan IAIN langsung bersinergi begitu. Sekarang jadi. Di UIN. Memang kita dengan Menteri Agama itu sudah ada PKS Pak. Perjanjian kerjasama. Kerjasama. Tinggal kita dengan bawahan-bawahannya bisa bersinergi gitu Bapak. Nah ini kan sekarang membuka diri ini UIN ini Pak Dovir. Sehingga nanti tinggal ya ini kesempatan emas gitu ya. Di saat sekarang polisi dicitrakan buruk, ya kan? Mungkin melalui kehadiran Bapak Kombes, Komisaris Besar Polisi ini, Pak Muhammad Dovir ini bisa membalikkan atau bisa mengubah cita sesuai dengan Anda bidang tugas Anda sebagai Kasubdit kontra ideologi. Padahal pernah juga ini ya, saya lihat di sini di anunya. Sudah pernah Kasubdit kontra narasi. Nah kontra narasi kemudian kontra radikal.
Mungkin ini bisa dilanjutkan. Siap. Ya, Nanti bisa dilanjutkan memang sebelum PKS kita MOU dulu. MOU. MOU apa keinginan dari fakultas tersebut dengan kita apa, nanti kita tindak lanjuti Bapak. Oke. Dan saya sangat bahagia sekali Bapak. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Dhaufir, Kombes Muhammad Dhaufir yang telah hadir di Palembang memenuhi undangan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan mungkin ini kesempatan awal daripada Densus menapak ke perguruan tinggi. Sehingga tidak dimaknai karena diundang, tidak dimaknai sebagai intervensi. Tetapi ini sebagai bentuk sinergi. Sinergi, ya, Oke, betul. terima kasih Pak Dhaufir telah hadir bersama kami di studio Suara Metropolitan. Terima kasih Pak Wijaya sudah mengundang kami, dan ini yang kita tunggu-tunggu sudah bukan sekarang, sudah ada 1 tahun 2 tahun saya mau ke sini, baru sekarang bisa hadir sini. Ini merupakan berkah, ini sudah takdir kita dipertemukan kembali dengan Pak Wijaya. Terima kasih Pak Dhaufir. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Jadi cukup sekian dari podcast kita pada hari ini bersama Komisaris Besar Polisi Muhammad Dhaufir dari Densus Detachment Khusus Anti Teror 88. Beliau merupakan Kasubdit Kontra Ideologi. Tetap bersama kami, salam bahagia, Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.